Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan yang selalu melindungi, memelihara, menjaga kami hingga pada pagi hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan yang memberikan kepada kami yaitu kesehatan. Cara khusus pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, dalam renungan ini disebutkan tadi bahwa Allah layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Allah telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Nya semuanya itu termasuk kita ada diciptakannya. Keberadaan kita yang sangat unik ini merupakan karya Allah. Karena itu Allah patut menerima puji-pujian dari kita yang diciptakannya. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita bandingkan di Mazmur pasal 150 berisikan ajakan untuk memuji Tuhan. Dikatakan di situ memuji Tuhan di segala tempat, memuji Tuhan dengan segala cara, memuji Tuhan dengan memakai segala alat musik. Mazmur itu diakhiri dengan satu perintah, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita menyanyi, memuji Tuhan selagi kita masih diberikan napas, masih diberikan kesempatan. Karena akan datang waktunya di mana kita tidak lagi bisa bernyanyi dan orang lain yang menyanyi bagi kita. Tetapi kita sudah tidak bisa lagi mendengarnya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Firman Tuhan ini menyatakan siapa kita sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus kita telah menjadi umat pilihannya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita menjadi satu bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita diminta untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Salah satunya yaitu untuk memberitakan segala perbuatan Allah adalah melalui nyanyian. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ada satu alasan lagi mengapa kita bernyanyi, memuji Tuhan. Dalam puji-pujian ada kuasa yang luar biasa. Mari kita perhatikan dua peristiwa dalam Alkitab yang menyatakan bahwa dalam nyanyian ada kuasa Allah yang luar biasa. Yang pertama dikatakan, kita bangsa Israel menghadapi benteng Yeriko. Benteng ini berupa tembok yang mengelilingi kota Yeriko, dan tembok tebal itu terdiri dari 2 lapis tembok yang berjarak sekitar 4 meter. Tebal tembok luar hampir 2 meter dan tebal tembok dalam sekitar 4 meter. Jadi, jika dijumlahkan seluruhnya, maka tebal tembok itu sekitar 10 meter dan tingginya
adalah 9 meter. Namun ketika bangsa Israel kita lihat mengelilingi tembok itu 7 hari, dan pada hari yang ke-7 mereka bernyanyi dan meniup sangkakala, maka tembok yang tebal dan kokoh itu runtuh. Ada kuasa Tuhan dalam nyanyian. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, lalu kalau kita lihat juga di dalam perjanjian baru, yaitu di penjara Filipi, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24-30, kita membaca di sana bahwa Paulus dan Silas dipenjarakan karena menyembuhkan seorang yang punya kuasa bertenung. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga kita lihat sendi-sendi penjara itu, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat, puji Tuhan, ada kuasa dalam doa dan puji-pujian yang diserukan kepada Tuhan. Tidak menjadi soal berapa tebalnya kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tidak menjadi soal betapa dalamnya kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi soal berapa beratnya beban yang kita sedang pikul. Tetapi yang penting di dalam kehidupan kita, mari kita buka mulut, keluarkan suara kita, dan senandungkan, lentumkan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Lalu kita bersyukur dalam nama Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun bertubi-tubi pergumulan masalah yang kita hadapi, tetapi ketika kita bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, maka pergumulan masalah yang kita hadapi itu akan hilang dan sirna dari kita. Karena apa? Kuasa doa dan nyanyian itu mengalir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya melalui nas ini dikatakan tadi, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Sebagai kita yang diciptakan oleh Allah, marilah kita ketika Tuhan memberikan kepada kita napas kehidupan, maka napas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, kita pakai untuk menaikkan pujian dan hormat kita hanya kepada Dia. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menaikkan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada-Mu saja. Karena Engkau sudah menciptakan kami, biarlah kami memberitakan kebaikan-Mu melalui pujian kami. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, biarlah kesempatan yang baik itu kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan ajar kami untuk selalu bersyukur dalam hidup kami. Demikian juga satu hari ini, berkati kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyempurnakannya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.